Pahami? Benar dengan disebut benar, ini adalah dua hal yang sama ataupun dua hal yang berbeda. Berbeda. Karena yang namanya kebenaran itu mutlak, walau dari mulut anjing. Misalnya anjing ngomong, "Woi, pakai baju, jangan sama kayak aku. Kalau aku binatang, telanjang. Kalau kau nggak mungkin, kau manusia." Walau dari mulut anjing, tanpa meninjau dia anjing ataupun bukan. Tetapi selama omongannya itu menghasilkan postulat pikir dan benar seperti apa yang dikatakan, maka tak meninjau lagi anjing, tapi perkataan dan argumentasinya itulah yang dikatakan benar. Karena benar itu mutlak. Beda sesuatu yang dianggap benar dan dikatakan benar. Kalau sesuatu yang dikatakan benar, bagaikan kalian membaca sebuah buku. Baca satu buku, si A baca satu buku, si B baca satu buku. Akhirnya, si A dan si B berdebat di antara dua buku. Yang satu dibaca si A, yang satu dibaca si B. Menunjukkan dua orang ini menghafal sesuatu yang dianggap benar. Tanpa pembuktian argumentasi, hal tersebut bisa disebut benar. Kecuali si A baca satu buku, si B baca satu buku. Si A bisa hadirkan satu argumentasi yang mampu dipikirkan si B. Nah, ini baru disebut kebenaran mutlak. Bukan, oh ini buku ada ini, disetujui oleh ini. No. Pembuktian kebenaran itu bukan dari apa yang kamu baca dan apa yang kamu ketahui. Tapi pembuktian kebenaran itu saat mekanisme berpikir kamu mampu kamu letakkan dalam pikiran orang dan kemudian orang mampu berpikir kalau itu benar. Itulah pembuktian kebenaran, guys. Oke. Dari video ini kita akan melihat daripada debater kita Muslim dan debater Kristen beradu argumentasi terhadap nabi palsu dengan pembuktian dalil-dalil. Lalu kemudian penjabaran terhadap nabi palsu dari segi logika itu gimana? Gini guys, let's go. Sebenarnya harusnya kita berbicara mengenai nabi palsu ya, siapakah nabi palsu kita mulai. Atau bukan. Tapi saya dari tadi nggak mendengar satupun ayat Al-Quran dibacakan membuktikan Muhammad itu nabi yang asli atau diberikan otoritas. Ketika Nandar tadi mengutip dalam surah Al-Quran bahwa Muhammad namanya termaktub dalam Taurat dan Injil, itu hanyalah gelar. Karena nama Muhammad sendiri bukan Muhammad, betul nggak? Namanya Katem. Betul nggak? Muhammad itu gelar, bukan nama asli. Salah satu buku yang sama seperti dijelaskan oleh Ignaz Goldziher, Theodor Noll, itu semuanya sejarawan sepakat Muhammad itu adalah gelar, nama asli. Paham maksud saya menghafal kebenaran? Ini menghafal kebenaran, sesuatu yang dianggap benar tanpa ada pembuktian. Sekarang biismuhu Ahmad di dalam hadis Rasulullah begitu banyak, dan yang paling dikenal oleh seluruh Islam di muka bumi ini adalah Muhammad. Tanpa ada dasar disebut Katem. Dan dia membawa satu buku yang dia baca menuliskan Katem. Paham? Sama kayak ibaratnya Soekarno yang dikenal seluruh Indonesia, Soekarno. Nanti ada yang menuliskan dia namanya Leman dalam satu buku, dibuktiin oleh sejarah. Dan itu dia hafalkan. Dan itu dianggap benar. Untuk menunjukkan apa? Dia tidak punya sistem pikir yang namanya perbandingan rasio. Perbandingan rasio. Rasio kebenaran andaikan ku ucapkan berapa persen akan menjadi benar. Dan rasio kebenaran yang mengungkapkan lawan yang aku baca ini berapa persen benarnya. Sehingga dia berani bahwa yang sekian kecil persen kebenarannya dengan sekian besar persen kebenaran yang dibandingkannya. Paham nggak? Nama Nabi Muhammad. Dia bilang dalam satu buku yang dia baca, nama Nabi Muhammad itu Katem. Katem katanya, Katem. Ya kan? Dan sejarawan menyetujui ini. Orang yang membenci Daman pun ya, membenci Daman nih, bebas untuk menuliskan sejarah terhadap Daman agar dibaca 2000 tahun yang akan datang. Terserah mau nulis apa. Nama Daman Koloto misalnya, Asmorto misalnya, Asmodeus misalnya, Kaspor Pakoso misalnya. Suka-suka mereka. Yang menuliskan begitu banyak. Tapi yang diyakini oleh orang yang berada di sekitaran Daman, disebut oleh mak bapak saya sendiri, Daman. Lalu di kemudian hari ada orang berdebat bahwa nama Daman Esporto dengan sekian persen kebenaran. Di balik buku yang dia baca. Tanpa pembuktian argumentasi. Sedangkan pembuktian postulat nama saya adalah Daman, yaitu dengan menunjukkan bukti langsung apa? Bahwa yang diyakini seluruh orang tentang Daman, ya Daman, bukan Esporto. Jadi buku ini bisa diinjak. Kenapa? Karena buku ini menunjukkan hanya sekian persen benarnya hal tersebut. Bahkan bisa tidak benar sama sekali. Karena walaupun kita pergi ke Arab sekalipun, bahkan yang tidak beragama Islam sekalipun, bahkan yang tidak mengimani Allah sekalipun, kalau kita tanya, ini saya tanya kepada kalian, siapa rasulnya umat Islam? Siapa jawaban umat Hindu? Siapa jawaban umat Hindu kira-kira? Ini Hindu bukan, aku tanya Kristen nih. Coba aku tanya kepada kalian, apa jawaban umat Hindu? Gitu. Nabi Muhammad. Apa jawaban umat Buddha misalnya? Nah, apa jawaban umat Buddha kira-kira? Aku nggak nanya ke Kristen, aku nanya ke umat Buddha aja. Siapa? Nabi Muhammad. Untuk menunjukkan apa? Dia mengabaikan perbandingan rasio. Untuk menunjukkan apa? Inilah cacat logika. Karena tidak mempelajari struktural logika dalam berpikir. Nah, lanjut lagi. Nanti baru kita
bahas nabi palsunya gimana? Ini adalah Kutham, ya. Jadi bukan Muhammad itu nama aslinya. Jangan kemudian membohongi publik dengan nama Muhammad. Jangan lupa marga Muhammad itu kilap-kilap itu kalau misalkan dalam bahasa kita itu dogi, yang artinya kuku. Oke, yang berikutnya kamu membahas tentang Kilab merupakan garis keturunan daripada Rasulullah. Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah dia mau artikan itu dalam makna kalbun. Kalau kalbun benar anjing artinya. Tapi kalau kilabun beda guys. Bahasa Arab ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Apa itu? Ada kalimat yang dilebihkan, ada bentuk yang berbeda untuk menunjukkan ini kalimat beda maknanya. Paham sampai di sini? Kata-kata katala dengan kata-kata qatala itu beda. Kalau kata-kata katala ini artinya pembunuhan sepihak. Kalau kata-kata katala ini menunjukkan apa? Ada pekerjaan yang banyak di balik pembunuhan. Bisa jadi korbannya, bisa jadi caranya. Itu bahasa Arab. Tapi karena otak sudah memfungsikan yang namanya kebencian, bodoh amat yang penting bersuara, apapun dia cari. Hal yang mendekati yang bisa memfitnah tanpa harus mempelajari. Padahal kalau dia pelajari gramatikal bahasa Arab, di situ dia akan tahu, oh ini maknanya berbeda. Gitu. Kalau dia tidak pelajari, ya udah asal cocok gaskan. Contoh, kalbun dengan kilabun, cocok nggak? Cocok. Kalbun dengan kilabun, cocok nggak? Cocok. Apa arti kalbun? Anjing. Apa arti kilabun? Yang penting anjing. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Kenapa saya bilang yang penting anjing? Paham maksudnya? Karena apa? Mirip. Tanpa harus mencari tahu itu kalimatnya. Kenapa satunya ditulis pakai fathah, disukunkan di tengah, ada B, kalbun. Kenapa ini berbaris kasrah, terus ada lam berbaris kasrah, illabun. Nggak mau tahu cari hal tersebut. Yang penting fitnah, yang penting kebencian. Sama seperti dulu ada si Edwin Botak ketika bawa Muslim itu artinya bukan berserah diri. Muslim itu artinya kegelapan. Kan lucu. Kegelapan pakai huruf dha. Ditulis dengan muslim. Pakai dha nih, dha. Muslim. Sedangkan muslim pakai sin. Nggak mau tahu dia karena nggak tahu beda mana sin mana dha. Kalau muslim benar. Ya, muslim benar, kegelapan artinya. Tapi kalau muslim ini artinya apa? Sejahtera. Diambil daripada kata salama. Udah. Jadi asal udah cocok agak mirip terdengarnya cukup. Yang penting fitnahan bisa tersampaikan. Itulah perbedaannya guys. Itulah kenapa mereka itu tidak akan pernah mendapati benarnya. Karena nggak maunya mereka belajar. Karena yang mereka inginkan hanya satu. Selama kebencian ini sampai, itu sudah cukup bagi mereka. Paham ya? Gitu. Bahwa Yesus itu menubuatkan tentang Muhammad dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kamu katakan Muhammad sebagai kebenaran, bohong. Ini keterkaitan dengan Nandar mengatakan dalam surah Al-Ahqaf. Maksudnya ketika Nandar debat beberapa waktu lalu ada 4 yang tidak dijawab oleh Nandar. Ini saya bawa sekalian. Ini belum dibawa-bawa nih, belum dibahas-bahas, dijawab-jawab nih. Berkaitan tentang otoritas kenabian Muhammad, tentang surah Al-Ahqaf ayat 9. 2 saja dulu. Silakan dijelaskan. Saya nggak dapat poinnya oleh Kores dan Nandar. Di mana otoritas kenabian Muhammad? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 di situ dikatakan Muhammad tidak dapat mengetahui tentang apa yang terjadi atas dirinya dan atas kaumnya. Jadi saya bingung kalau misalkan Nandar mengutip Yohanes 14 ayat 6. Lebih lanjut, saya akan membahas dari sisi kekristenan. Ketika membahas tentang Rasul Paulus, kita tahu Rasul Paulus adalah Rasul yang telah dipilih. Dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22, Yesus berkata kepada para rasul, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Jadi Yesus mengutus para rasul itu sama seperti Bapa mengutus dirinya. Maka apakah Paulus bisa diutus oleh para rasul? Ya, jelas jawabannya bisa. Contoh, ketika di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26, di situ para rasul berdoa memutuskan untuk siapa yang bisa menjadi pengganti dari Matias, dari Yudas, Maka dipilihlah Matias. Sehingga ketika Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 1, di dalam Galatia sebentar. Nah, di dalam Galatia 2 ayat 1 sampai dengan 9 di situ Paulus diakui oleh para rasul. Ini membuktikan Paulus itu adalah rasul yang asli, bukan seperti Muhammad yang ketika kamu katakan diakui di dalam Taurat dan Injil, saya tidak menemukan satupun nubuatan tentang Muhammad kecuali dalam Matius 7 ayat 15. Kemudian dalam surat Rasul Petrus yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan kedua. Itu tidak lain adalah untuk Muhammad. Juga dalam 1 Yohanes ketika Rasul Yohanes memperingatkan kita tentang roh-roh antikristus. Yang berikutnya saya akan menjelaskan bahwa Rasul Paulus juga diakui oleh Rasul Petrus yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus dalam 2 Petrus 1 ayat 3, dalam 2 Petrus 3 ayat 15 di mana Petrus mengakui kerasulan Paulus. Jadi saya minta coba jelaskan
tidak lain tidak bukan di mana kenabian Muhammad. Ya, itu belum dijawab. Ini baru pemanasan ya. Saya belum ke data-data. Saya lanjutkan ke Bang RK. Silakan Bang RK. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi poin pertama saya menanggapi pernyataan dari Kores bahwa terkait hadis yang dia bawakan ya, bahwa hadis yang dibawa Kores, apa pertanyaan saya ya? Saya belum masuk lebih dalam. Apakah itu sebuah nubuatan dari hadis yang Kores bawa itu di awal? Tolong dijawab itu ya, supaya saya tahu arahnya kemana. Ya. Kemudian kedua, Nandar mengatakan Taurat dan Injil. Kita tahu ya, Taurat itu Bereshit, ya, Veleshemot, Wayikra, Bemidbar, Elehedebarim. Ya, 5 kitab Taurat. Dan berbicara tentang Injil, ya, ada keempat Injil yang dikanonkan di dalam Alkitab. Nah, sekarang Nandar, ya, saya ingin tunjukkan dan membantah argumentasi kamu, Nandar. Kamu perhatikan baik-baik, Nandar. Ya. Di sini, Yesus, kamu mengutip Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14:6, ya. Di sini Yesus yang ngomong. Yesus yang berbicara bahwa dia itu adalah Aletheia. Nah, Aletheia ini bukan Muhammad. Di sini bukan proper name, Nandar. Kamu sadar? Ya, tolong jangan klaim yang membabi buta gitu. Aletheia ini bukan Muhammad, ini bentuk noun. Ya. Ya, bentuk noun, bukan proper. Bukan proper name, Nandar. Ya. Kemudian Nandar, ketika kami mengutip kitab suci, ya, saya bawa data nih, menelusuri tulisan-tulisan Deuterokanonika. Ya, ada ISBN-nya. Ketika orang Kristen mengutip kitab suci, Nandar, ya, memakai Taurat ya, kitab-kitabnya orang Yahudi, sudah ada perjanjian yang jelas. Dalam kehidupan gereja Indonesia sumber sebuah pernyataan Konsili Vatikan II, yaitu namanya Dei Verbum. Ya, bagi kaum-kaum beriman, ya, menuju di sini pembahasan ya antara orang Kristen dan juga orang Yahudi. Ya, orang Kristen dan juga orang Yahudi. Saya akan, ini masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya? Masih, Bang RK, lanjut. Oke. Jadi ada pembahasan antara orang Kristen dan juga orang Yahudi, ya, dalam Nostra Aetate, ya, dalam Nostra Aetate, ya, dalam buku ini nanti saya akan bukakan lebih dalam lagi Nostra Aetate, bahwa orang Kristen tidak mencuri Alkitab. Apakah Nabi Muhammad itu nubuatan? So kan ini diminta nubuatan. Satu, poin-poin nih. Terus, Yosef membahas bahwa Paulus itu diangkat oleh Matius, diangkat oleh bla bla bla, diangkat, dipercaya. Berarti apa yang mereka pahami, guys? Bahwa diangkatnya sesuatu itu, maka itu jadi pembuktian kebenaran dan ternubuatkan. Sekarang coba kita bahas, apakah ini logika yang cacat ataupun logika yang benar? Oke. Saya tanya kepada kalian. Ada kitab suci, hanya menubuatkan, ini tanpa merendahkan negara manapun, kita anggaplah. Ya, tanpa merendahkan apapun. Ada nubuatan mengatakan, orang yang benar adalah orang Italia. Orang yang salah adalah yang tinggal di Indonesia. Oke. Orang Italia ngomong, lembu adalah kacang. Orang Indonesia ngomong, lembu adalah binatang. Nubuatan kitab suci, orang paling benar adalah orang Italia. Diangkat oleh banyak profesor. Dianggap benar oleh banyak profesor. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Kenapa Anda mengatakan Indonesia yang benar? Hah? Kenapa? Nubuatannya Italia. Lalu saya, yang percaya orang Italia minta, mana nubuatan Indonesia jadi orang yang benar? Hah? Mana pengakuan Indonesia jadi orang yang benar? Mana validasi bahwa Indonesia orang yang benar? Apa jawaban kalian? Apa jawaban kalian? Sedangkan Italia ada nubuatannya. Italia ada nubuatannya sebagai orang paling benar. Dan bangsa tertinggi, tercerdas, yang dipilih oleh Tuhan. Pakai akal kalau lembu binatang, itu jawaban dari Kamis. Nah, ini jawabannya. Pakai akal. Maka apakah kebenaran itu bisa datang daripada nubuatan? Tidak. Bahwa kebenaran itu mutlak, makanya di dalam Islam itu tidak berbicara bukan karena Nabi Muhammad dinubuatkan jadi rasul, maka dia adalah rasul. Akan tetapi karena shadiqal wa'dinya Nabi Muhammad,
Apa itu sadiqal wa'di? Mari kita rujuk kepada ilmu logika manusia berpikir. Ilmu logika manusia berpikir dijelaskan dalam mantik ya. Arti ilmu berpikir. Mahtamala sidqa lidzatihil jara bainahumu qadiyatan wal khabara. Tsummal qadaya indahum ismani syartiyatun hamliyatun wasani. Apa itu? Pertimbangan akan kebenaran sidqa, mahtamala, pertimbangan terhadap kebenaran lidzatihil jara, bagi perkataan tersebut. Maka bagi kita itu ada dua. Ada qadiyah, ada khabar. Nah, qadiyah itu apa? Per kalimat. Khabar itu apa? Lengkap kalimat. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Terletaknya kebenaran bukan karena dikatakan benar. Saya pahami di sini? Saya pahami di sini? Manusia ngomong, batu itu benda cair. Anjing ngomong, batu itu benda padat. Mana yang benar? Manusia ngomong, batu itu benda cair. Anjing ngomong, batu itu benda padat. Mana yang benar? Mana yang benar? Yang menjawab dengan benda padat. Tinjauannya mana? Perkataannya atau orangnya ataupun zat ataupun individunya. Yang mana ditinjau kebenaran itu? Individunya atau kalam yang dia keluarkan, argumentasi yang dia keluarkan. Perkataannya, itulah yang dijelaskan dalam ilmu logika. Maka kebenaran Nabi Muhammad tidak peduli nubuatan bodoh amat. Itu hal yang kesekian-sekian itu masalah nubuatan. Akan tetapi Allah memperingatkan dalam Al-Quran tentang apa? Tafakkur, berpikir. Tadabbur, menghayati pikiran. Masuk ke dalam chipset pikiran untuk dapati kebenaran. Maka benarnya Nabi Muhammad bukan karena nubuat inilah, nubuat itulah. Kalau nubuat, seperti yang saya bilang tadi, nubuat orang benar ada dari Italia. Orang Italia ngomong, lembu adalah sayur-sayuran. Sedangkan yang tidak ternubuatkan adalah orang Indonesia. Tidak ternubuatkan. Dan kita bilang, orang Indonesia kebenaran palsu. Kenapa? Bilang lembu adalah binatang. Itu lucu. Itu cacat logika. Kenapa saya bilang cacat logika? Pembuktian kebenaran itu postulat. Sekali lagi. Apa itu postulat? Kesimpulan fikir, suguhan ilmu fikir, mekanisme untuk berpikir yang mampu dicerna oleh orang lain, itu adalah kebenaran. Paham di sini? Paham sampai di sini? Jadi pembuktian benaran rasul dan rasul palsu itu ditinjau dari apa? Nubuatan. Dari apa? Nubuatan. Kalau ditinjau dari nubuatan, apa yang nggak capek, guys? Tinggal saya buat kitab. Saya bilang bahwa saya adalah rasul. Tinggal saya bilang saya adalah rasul, saya bikin kitab, saya bayar orang untuk bukukan kitab saya. 2000 tahun yang akan datang orang baca saya rasul, telah ternubuatkanlah Daman sebagai rasul pendamai di antara semua rasul. Bisa? Akan tetapi tidak. Pembuktian palsu dan asli itu terletak dari statement, dalil yang dikirimkan Tuhan kepadanya. Sekarang kita berbicara tentang rasul. Saat kita berbicara tentang yang namanya rasul, apa yang kalian pahami tentang rasul? Coba. Apa yang kalian pahami tentang rasul? Coba. Apa yang kalian pahami tentang rasul? Membawa pesan. Dari siapa dia bawa pesan? Utusan. Oke, dari siapa dia bawa pesan? Utusan penyampai risalah dari Allah. Berarti kaitannya Allah tujuannya, penginfonya disebut utusan ataupun rasul. Jadi pembuktian kebenaran argumentasinya apa gitu? Coba pikirkan. Contoh, jangan masuk ke sini dulu gini. Ada motor namanya Mio. Apa bukti bahwa penyampai tentang spesifikasi Mio disebut Sales? Apa pembuktian kalian bahwa dia adalah Sales Mio, bukan Sales Vario? Apa pembuktian kalian? Bahwa jikalau ada orang datang kepada kalian membicarakan sesuatu, apa pembuktian kalian bahwa dia adalah Sales Mio, bukan Sales Vario? Dari perkataannya, apa misalnya, poinnya apa misalnya? Coba, apa pembuktian bahwa dia adalah Sales Mio, bukan Sales Vario? Dia menjabarkan, si Agus Rian tuh coba sepak keluar ya tuh. Orang yang nggak berpikir kayak gini, singkirkan aja guys. Di sini mode berpikir, bukan mode jadi monyet. Jadi yang kalau monyet udah singkirkan aja monyet-monyetnya di sini. Nah, pembuktian dia Sales Mio, apa? Ketika dia mampu menjelaskan Mio dan spesifikasinya. Setuju gak?
ketika dia mampu menjelaskan mio dan segala spesifikasinya. Bukan dia katakan mio, tapi yang dia jelaskan adalah vario. Paham di sini? Paham di sini? Bukti dia adalah sales mio ketika yang dia jelaskan adalah the real mio. Bukan mengatakan bahwa dia sales mio, akan tetapi dia menyamar untuk menjual vario. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Oke, baru kita masuk ke sini. Ayolah guys, belajar mantik guys. Mantik itu seru loh. Logika dalam akal tuh kita. Chipset terdalam dari akal yang kita ini kan, uji kan. Oke, sekarang apa bukti dia adalah rasul yang benar? Oke, yang namanya rasul, penyampai pesan daripada Tuhan. Apa pembuktian bahwa dia adalah rasul daripada Tuhan? Apa pembuktian dia merupakan rasul yang diutus Tuhan? Yang disampaikan sejalan dengan akal. Bukan, dia utusan dari akal berarti. Saat yang dia jelaskan adalah akal. Menjabarkan segala sesuatu tentang kitabnya. Berarti dia rasul daripada kitab, bukan dari Tuhan. Ada kitab Al-Quran, berarti dia rasul daripada Al-Quran, bukan daripada Tuhan. Mengenalkan Allah, mengenalkan siapa Tuhan itu. Benar, ini jawaban yang tepat. Untuk menunjukkan pembuktian kebenaran terhadap rasul tersebut, mau dia Paulus, mau dia Nabi Muhammad, ataupun Paulus, dua-duanya bisa jadi rasul. Syarat argumentasi apa yang dibawa Paulus, argumentasi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga yang paling jelas spesifikasinya terhadap Tuhan. Maka itulah pembuktian bahwa ini adalah rasulnya Tuhan. Bukan tentang nubuat, bukan tentang dipilih. Paham di sini? Makanya kalau di dalam Islam itu, kebenaran itu bukan karena tokoh itu guys. Ya. Kebenaran itu bukan tentang tokoh. Pembuktian rasul palsu itu bukan Nabi Muhammad nubuat, kita mengemis nubuat. Enggak. Bukan karena nubuat. Sama seperti saya bilang tadi, orang yang benar adalah orang Italia. Orang yang salah dengan ciri-ciri dia adalah orang Indonesia. Lalu orang Italia berbicara bahwa lembu itu adalah sayur. Orang Indonesia berbicara lembu adalah binatang. Lalu kita menolak orang Indonesia karena kita percaya kepada orang Italia. Itu cacat logika. Cacat logika salah satunya nih saya buka. Cacat logika apa yang dilakukan bang? Salah satu daripada logika falasi, ada yang namanya logical fallacy bandwagon. Nih aku tulis nih. Logical fallacy bandwagon. Cacat logika di ranah bandwagon. Apa itu bandwagon? Nih saya artikan. Kesalahan logika ikut-ikutan adalah argumen keliru yang menyatakan bahwa sesuatu itu benar, tepat, atau baik hanya karena populer dan banyak orang yang mempercayainya. Kekeliruan ini yang juga dikenal sebagai daya tarik popularitas atau daya tarik massa, mengandalkan tekanan sosial dan keinginan untuk diterima, bukan pada bukti, kuat, atau logika. Jadi jangan ketipu. Contoh, kita contohin teman kita di sebelah. Ketika dikatakan Israel, bangsa pilihan, mereka menanam otaknya. Guys, mereka itu menanam otaknya. Bagaimana menanam otaknya? Ketika terjadi genosid di luar sana tuh. Ya. Terjadi hal tersebut. Bahkan yang diserang bukan Islam doang. Sampai ke gereja juga diserang. Sampai hancur. Lalu apa yang terjadi di Indonesia? Mereka tetap memuja. Rumah ibadah mereka yang dirusak. Rumah ibadah mereka yang dibombardir. Tapi enggak berpegangan. Muliakanlah mereka bangsa pilihan. Ini namanya pencucian otak. Sedangkan Islam dikatakan dalam Al-Quran bahwa kujadikan kalian lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah hanyalah yang bertakwa kepada Allah. Tidak ada beda anak haram dengan anak halal. Selama dia beribadah kepada Allah, dialah paling mulia. Menunjukkan apa? Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang namanya pencucian otak di dalam Islam. Semua bangsa, mau Afrika, kulit hitam, kulit putih, semua sama. Yang penting beribadah kepada Allah, dialah derajat tertinggi. Selesai. Akan tetapi, orang yang dicuci otaknya dengan tulisan yang datang daripada terdahulu, bahwa ini satu bangsa yang mulia, jangan kau hina. Ya udah, mau dibodohin, mau diludahin, mau bukti nyata nampak di depan, penghinaan terjadi, tetap dia bangsa mulia, muliakanlah. Padahal di negara tersebut fatwanya apa? Yang mereka sembah adalah anak haram. Yang mereka sembah ibunya sebagai penzina. Buka di dalam Talmud dan Midrash fatwa Yahudi. Bagaimana Yahudi memandang Yesus dengan ibunya? Tapi mereka tetap cuci otak.
dengan modelan mengatakan bahwa enggak, mereka bangsa mulia. Makanya aku bilang, inilah ketika ajaran tidak berlandaskan logika, apa yang terjadi? Kecacatan logika, kehancuran logika, cuci otak yang terjadi. Sehingga kita mengabaikan postulat akal. Bagaimana kemudian Tuhan menciptakan kita akal, lalu kemudian kita sendiri yang paham bagaimana informasi benar dan informasi salah ketika mampu dicerna dan mampu dibuang. Kita mengabaikan hal tersebut. Oke. Nah, jangan sampai logika bandwagon. Kenapa kamu Islam? Karena emakku. Itu bandwagon, guys. Kenapa kamu Kristen? Karena emak bapakku. Itu bandwagon. Arti bandwagon apa? Kamu gak akan pernah dapat kebenaran. Karena apa? Yang kamu tahu, aku ikut orang terdahulu. Kalau orang terdahulu dari akarnya sudah sesat, kamu juga ikutan. Enggak. Tapi Islam mengajarkan postulat lah yang akan menentukan kebenaran. Maka seperti yang saya bilang tadi, guys. Pembuktian nabi palsu di ranah logika, yaitu seperti yang saya bilang tadi. Pembuktian Mio, penyampai berita tentang Mio adalah Sales Mio. Yang kita tinjau, si Sales ini ngomong apa tentang Mio? Jangan dia mengaku Sales Mio, yang dia jabarkan adalah Wario. Paham? Paham? Nah, begitu juga pembuktian Rasul utusan Tuhan bukan karena nubuat palsu-palsuan, bukan. Sejauh apa dia menjabarkan Tuhan? Nah, kita lihat penjabaran daripada Rasulullah SAW tentang Tuhan. Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Di dalam otak kita ada yang namanya diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Pembeda. Nah, ini dalam otak kita. Ada yang namanya diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Pembeda. Apa itu pembeda? Saat kita tahu kata meja, kita bedain dengan kata kursi. Saat kita tahu kata meja dan kursi, kita bedain dengan kata manusia. Kita bedain dengan kata patung. Kita bedain dengan kata hewan. Kita bedain dengan kata lembu. Kita bedain dengan kata tanah. Kita bedain dengan kata tembok. Kita bedain dengan kata rambut. Kita bedain dengan kata-kata kipas angin. Kita bedain dengan kata-kata laptop. Lalu pertanyaan saya yang paling besar, kata Tuhan seharusnya sama atau beda? Meja dan kursi kita bedakan. Kursi dengan lemari kita bedakan. Manusia dengan lembu kita bedakan. Lembu dengan buaya kita bedakan. Buaya dengan manusia kita bedakan. Manusia dengan tembok kita bedakan. Manusia dengan kipas angin kita bedakan. Lalu datanglah satu kata kepada kita, Tuhan. Sama apa beda? Beda. Untuk menunjukkan apa? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Hei manusia yang telah menyembah Tuhan yang salah. Tuhan itu laisa kamisli syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupakan Tuhan. Secara tidak langsung Nabi Muhammad mau bilang di otakmu tidak akan pernah menerima Tuhan yang sama seperti makhluk. Karena Tuhan adalah kata asing yang berbeda daripada segala makhluknya. Lalu kenapa kamu samakan? Melainkan kamu hanya terjebak daripada pemikiran orang yang terdahulu. Maka kesimpulannya, saat kita ingin membuktikan mana utusan Tuhan yang disebut Rasul tersebut, Nabi Muhammad kah atau Paulus misalnya, pembuktiannya dua argumen ini. Apa pembuktiannya? Tahu bahwa dia Rasul ataupun penyambung lidah daripada Tuhan, sejauh apa dia menobatkan Tuhan. Di mana Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Tuhan itu kuat, tidak mungkin dia lemah. Nabi Muhammad menjabarkan Tuhan itu maha awal, tidak mungkin dia diawali. Nabi Muhammad menjabarkan dia kekal, tidak mungkin dia mati. Menjabarkan bahwa Tuhan itu tidak berhajat kepada apapun ataupun qiyamu binafsih, tidak butuh kepada apapun. Maka mustahil Tuhan itu membutuhkan adanya keterbutuhan. Itu yang dijabarkan oleh Nabi Muhammad terhadap Tuhan. Menempatkan Tuhan pada posisi definisi yang sebenarnya. Sedangkan Tuhan yang tadinya kuat dipandang lemah, dijabarkan oleh Paulus. Sedangkan Tuhan yang tidak boleh ada awal karena manusia menyadari akan awalnya lalu mencari awal daripada semuanya menemukan Tuhan. Lalu bagaimana manusia akan meyakini Tuhan juga punya awal? Lalu dijabarkan apa? Tuhan punya awal. Menunjukkan apa? Bahwa hanya membawa nama Tuhan seakan-akan itulah Tuhan. Maka kebenaran terhadap Rasul Tuhan, yaitu sejauh apa dia bisa menjabarkan Tuhan, baru bisa disebut Rasulnya Tuhan. Penyambung lidah terhadap siapa Tuhan. Sama seperti contoh tadi Sales Mio. Untuk menjelaskan spesifikasi Mio, dari mana kita tahu dia adalah Sales Mio ketika yang dia jelaskan adalah Mio. Bukan dia bilang dia adalah Sales Mio, sedangkan dia sedang berpura-pura ingin menjual Vario. Paham di sini? Nah, jadi kebenaran Rasul terbuktinya yaitu dari yang tadi saya bilang, sistem pikir manusia itu mahtamala sidqa lizatihil jara. Apa itu? Pertimbangan benar itu terletak lizatihi, dari inti pembahasan. Ya. Paham? Kebenaran sejati itu masuk daripada lizatihil jara, inti pembahasan. Maka kalau manusia ngomong batu itu benda cair, anjing ngomong batu itu benda padat, maka anjing lebih benar daripada manusia. Misalnya anjing bisa ngomong nih. Nah, maka anjing lebih benar daripada manusia karena apa? Karena apa? Postulat yang dihasilkan oleh anjing. Tanpa ada memandang dia itu jenisnya apa, bentuknya apa. Selama argumentasi benar, maka itulah puncak daripada kebenaran. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Itu yang disebut dengan postulat. Jadi kalau di dalam Islam membahas kebenaran itu
Nggak ada urusan. Nubuatan ini, nubuatan itu. Nubuatan itu bisa menipu. Ya, Rasul terakhir namanya Bang Mogi. Nah, Bang Mogi bilang, Tuhan apa komodo? Ya udah, oh dia Rasul. Ada nubuatannya. 2000 kitab suci menuliskan bahwa Bang Mogi sebagai Rasul utusan terakhir. Wah, percaya kalian? Percaya. Kenapa? Banyak kali orang beriman. Bahkan yang beriman orang S3 nih. Profesor, dokter. Tapi kata Bang Mogi, Tuhan itu komodo. Bodoh amat penubuatan. Kalau kalian pelajari Islam, tidak lain Islam itu hanya membahas isi otak kalian. Makanya dikatakan Islam itu adalah hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk. Apa itu petunjuk? Ketika suguhan berpikir, yang tadinya kalian buntu dalam berpikir, diluruskan lagi ke arah berpikir yang sebenarnya. Jadi kebenaran Nabi Muhammad, bukan lagi kita bilang, mana yang lebih kalian percaya, Rasul yang punya saksi atau yang keluar dari gua? Bodoh amat, mau dia keluar daripada lubang sedotan pun, kalau dia sebutkan sesuatu yang mampu kami pikirkan, maka dia benar. Paham maksudnya? Kalau saksi bisa tipu. Contoh nih, saya nyolong uang negara 30 miliar. Saya hadirkan saksi bahwa saya tidak nyolong. Saya bawa nih saksi palsu. Ini saksi saya berapa? 50 orang. Saya saat itu bersama mereka. Dan uang tersebut ada di brankas. Saya nggak tahu kemana uang tersebut. Bisa? Atau hanya menuliskan ada saksi? Bukan. Tapi postulatnya. Saksi itu bisa menipu, tapi postulatnya. Apa postulatnya? Coba Anda pikirkan. 50 miliar tersebut yang ada di brankas. Di detik jam 6 sore tersebut, saya tidak berada di situ. Saya bersama dia, ini fotonya, ini waktunya, dan ini detik uang itu hilang. Pada saat itu, CCTV di ruang C6 di situ dikelabui, sedangkan saya ada di sini, di tempat sini dan tidak memantau CCTV karena itu bukan tugas saya. Saya sedang makan. Kita suguhkan sistem pikir yang orang, oh nggak mungkin dia, paham nggak? Itulah postulat. Jadi kebenaran Rasulullah SAW bukan goaknya, bukan nubuatannya, bukan manuskripnya, bukan sejarahnya, tapi postulat yang dihadirkan dalam setiap dalil yang diberikan oleh Rasulullah mampu dicerna oleh seluruh umat manusia kalau dia tidak anit. Apa anit? Apa anit? Oi, malam kemarin di pengajian kita udah kita bahas. Apa itu anit? Apa itu anit? Apa itu anit? Apa itu anit? Nah, padahal di pengajian udah saya bahas tuh. Apa itu anit? Nah, udah saya bahas tuh. Apa itu anit? Ini pengajian kita nih seperti biasa. Lawan kata. Apa anit? Apa itu anit? Wah, macer gue bang. Itulah. Makanya dihafalkan, ditaukan. Lalan luris. Apa itu lalan luris? Anit itu adalah perumpamaan. Ngeyel. Nah, itu benar. Anit itu ngeyel. Kebenaran telah ada disuguhkan dalam otak. Inilah alasan mereka dibakar. Kebenaran datang ke depan muka mereka. Dibuktikan kebenaran tersebut. Dicerna oleh akal kebenaran tersebut. Akal udah mengatakan iya juga ya. Tapi tugas dia, enggak. Ini enggak benar. Itu anit. Lalu bagaimana Al-Quran ini bisa jadi petunjuk kepada umat manusia menjadi agama yang benar? Dan menjadi bukti kebenaran ketika dia menolak anit tersebut dan menggenggam inilah benar. Karena itu syarat manusia. Ketika pola pikirnya disuguhkan, dia mampu berpikir dan dia tidak menolak, itulah orang yang mendapat hidayah dan petunjuk. Makanya nggak salah mereka dibakar, guys. Karena apa? Mereka anit, mereka ingkar. Mereka bahkan tidak percaya otak mereka sendiri. Paham sampai di sini ya? Oke, kita lanjut lagi. Rujuk pada pribadi subjek yang mengatakan ini adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus yang ngomong nih, Yesus yang ngomong. Ya, Yesus yang ngomong, dirinya itu adalah jalan kebenaran, bukan Muhammad adalah jalan kebenaran. Kamu harus pahami itu, bahasa dengan baik. Ya. Jadi Kores, pertanyaan saya itu belum terlalu itu. Hadis yang Kores bawa tadi di awal itu termasuk nubuatan atau tidak? Ya, jadi silakan. Itu kan? Itu yang kamu bawa tadi, nubuatan atau tidak? Nggak tahu dia standar benar di mana. Dia nggak tahu standar benar di mana. Nubuatan kayak tadi, contoh gini. Coba saya tanya kepada kalian. Hari ini terkenal dengan Yesus. Kalau dulu tertulis, Nur Baiti adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa nama Tuhan mereka sekarang? Misalnya dulu tertulis, Nur Baiti adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa nama Tuhan mereka sekarang? Nur Baiti. Untuk menunjukkan apa? Inilah penghafal kebenaran. Tanpa mencari tahu bukti kebenaran. Bukti kebenaran tertinggi, postulat. Bukan apa yang kamu buat. Aduh, susah cara ngomongnya. Kayak, apakah itu nubuatan? Kalau dulu ternubuatkan, Nur Baiti adalah Tuhan, Nur Baiti jadi Tuhan. Tanpa ada pembuktian kelayakan dia jadi Tuhan. Bukan alasan jadi Tuhan ya, kelayakan. Karena kita berbicara dia adalah lembu, layaknya dia jadi lembu. Misalnya saya bilang, dia lembu bang. Akan tetapi dia terbang di udara setiap sore bang. Apakah layak bagi lembu? Apakah layak bagi lembu? Padahal lebih keren loh lembu bisa terbang. Tapi tidak layak sehingga keluar definisi. Ketika tidak layak, keluar dari definisi. Udah. Kalau saya bilang, wah burung merpati itu bagus banget. Tanduknya nabrak domba, burung merpati itu bagus banget. Tanduknya nabrak domba, dombanya kalah.
Hebat nggak merpatinya? Hebat. Tapi detik kita sebut tanduk dan nabrak domba, ini membatalkan kelayakan merpati sebagai merpati, paham nggak? Sehingga keluar definisi. Menunjukkan apa? Otak akan berpikir yang kau cerita bukan merpati. Sama juga seperti Tuhan. Kalau keluar daripada kelayakan Tuhan, maka yang diceritakan bukan Tuhan. Segala sesuatu yang dianggap Tuhan. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Makanya kita tuh kalau kata Rocky Gerung, you hidup dengan sangat dungu. You hidup dengan menghafal sesuatu yang you anggap benar. Yang you tuh dungu membuktikan kalau itu benar. You hafal. You hadir di depan saya. Ngasih tahu buku you baca. Tanpa you mau tahu itu buku. Cara berpikirnya gimana. Gitu. Dijawab. Saya belum tahu arahnya di mana, jadi saya masih meraba-raba. Ya, tolong dijawab dengan baik dan benar ya. Terima kasih. Masih meraba-raba guys. Baru satu hari. Nih. Ini contoh nih. Ya kan? Ini penghafal kebenaran namanya. Tuhan mencipta manusia seturut dan serupa dan gambarannya. Nih, sekali lagi. Aku ketik nih, baca nih. Ini contoh penghafal kebenaran. Tuhan mencipta manusia seturut serupa dan gambarnya. Kalau dulu Tuhan menuliskan, ya kalau ini kita anggaplah, ada kitab suci dulu menuliskan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kucing. Maka apa yang kita anggap terhadap Tuhan? Tuhan menciptakan dirinya seturut dan serupa dengan kucing agar imut dipandang. Nah, apa yang akan kita anggap terhadap Tuhan? Apa yang akan kita anggap terhadap Tuhan? Teman-teman, jadi kucing Tuhannya, maka akan ada patung kucing yang disembah nanti. Kalau kita postulat, kalau kita Islam, postulat. Hah, lu bilang apa? Tuhan jadi kucing, apa kelayakannya? Kamu sebut Tuhan maha kuat, kamu sebut kucing maha lemah. Kamu sebut Tuhan maha waras, kamu sebut kucing tidak berpikir. Bagaimana segala kekuatan mampu kamu sematkan kelemahan, ataupun yang kuat tadi dipandang jadi lemah, gitu. Makanya jangan jadi penghafal kebenaran gitu. Pembuktian kebenaran. Kebenaran itu faktual. Arti faktual gimana? Mutlak. Walau dari lisan anjing pun, kalau benar, maka anjing benar. Anjingnya ngomong, Bang, lagi hujan, jangan keluar basah. Pakai payung. Walau dari lidah anjing itu benar. Apa maksudnya? Kalau ada manusia yang ngomong, keluar aja hujan, kau nggak akan basah. Maka anjing lebih benar dari manusia. Paham sampai di sini? Itu yang diajarin Islam. Makanya saya nggak bisa pindah dari Islam. Nggak nyambung kata dia. Nggak nyambung kata dia. Memang kalian tertutup otak kalian. Kasian, sumpah. Nggak nyambung dia bilang. Yang kalian baca hari ini tulisan. Kalau dulu tulisannya menuliskan bahwa Tuhan menciptakan seturut dan segambar dengan kucing. Kalian hari ini bikin patung kucing nyembah. Karena kalian penghafal kebenaran tersebut. Masih Islam loh, RK terguncang dia. Baru satu hadis itu. Kita belum bahas Paulus ya. Bukan oon. Tapi gua agak kritik dulu ya. Yosef harusnya kalau opening statement jangan dulu nyebrang. Kami berdua aja nggak nyebrang loh. Iya. Tapi jangan diulangi ya. Maksudnya di dialog ke depan. Terima. Siapa duluan kan? Silakan Dr. S duluan, guys. Oke, pertama gue ke Yosef dulu. Ini Paulus masih gua simpen-simpen ya. Sabar dulu. Yosef ketika bilang nama Nabi kami Katem itu, sahabat siapa yang ngomong, keluarga yang mana yang ngomong gitu. Kenapa jadi orang Eropa yang ngomong gitu loh? Karena dia penghafal kebenaran, Bang Kores. Sesuatu pokoknya benar aja, tanpa ada pembuktian benar. Kenapa jadi orang Eropa? Ini macam Yesus orang Yahudi, tapi yang imanin orang Italia gitu. Nah, nama Nabi kami orang-orang Arab yang kenal, tapi kok orang Eropa yang diambil kesimpulan? Jangan samakan sejarah kelam Yesus dengan Nabi kami dalam pencitraannya, gitu bre. Perhatikan kalau dari orang Arabnya sendiri ya. Perhatikan kalau dari orang Arabnya sendiri. Oke, ini misalnya nih, gini kalau cara bawa data Joseph, nggak cuma bahasa roh, pakai data, karena kita manusia. Nah di sini dikatakan di Sahih Ibnu Khuzaimah 232 Joseph, ketika Nabi berkumpul sama orang Yahudi, ini orang Yahudi berkata nih, kami hanya memanggilnya dengan nama disebut keluarganya, ya, atau orang Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya namaku Muhammad, bukan pakai us belakangnya. Ini namanya Muhammad. Yang demikian keluargaku menyebut. Di mana keluarganya nyebut Katen itu dapat dari mana? Dari Anderson. Dari Stephen. Lu kira ini Yesus gitu yang orang Eropa yang sok tahu tentang dia kan gitu. Di sini juga lihat ketika perjanjian Hudaybiyah Musnad Ahmad 3019 dalam perjanjian damai Nabi berkata, wahai ahli, hapuslah dan tulislah ini perjanjian damai Muhammad bin Abdullah, bukan Katen. Ini Katolik gimana sih ini Katolik? Lu kok jadi beriman sama orang Eropa? Ini kan sejarahnya bangsa Arab ini. Nah, lihat ini sekarang, lihat ini Kristen cabang Arab. Sinaimonasteri.com ya, ketika mereka minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Nama kertasnya itu Ahtinem atau Astinem ya. Di sini orang Kristen minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Yesus. Pakai surat sama Nabi dikasih, sehingga aman tuh gerejanya sampai 2025. Di sini tertulisnya apa? Apakah Kutham atau Katem? Lihat di sini.
Ini apa ini? Nih. Nih, Muhammad. Muhammad bin Abdullah Rasulullah bin Abdullah ini. Muhammad ini bukan Kutam atau Katem. Kenapa lu jadi ngimanin orang Eropa ini, Katolik satu ini? Orang Eropa itu siapanya Yesus sih? Terima kasih. Bingung gue sama lu. Selamat datang di Ponaan Yesus kali ya. Makanya apa-apa ke Eropa. Makanya kalian jangan jadi penghafal kebenaran ya guys ya. Bukan penghafal kebenaran, menghafal sesuatu yang dianggap benar. Jangan, harus ada pembuktian. Kalian dikasih otak tuh, serius. Otak itu adalah tempat di mana kalian tahu benar, menjadi pola pikir dan rasio pembanding antara benar dan salah. Jangan menghafal sesuatu ini dianggap benar. Ada ISBN, bodoh amat mah ISBN. Contoh nih, saya tanya ke umat muslim nih, pertanyaan kritis. Ini pertanyaan kritis. Nih. Dituliskan di kitab-kitab orang terdahulu. Ya, Rasul yang akan datang terakhir Muhammad. Ini cara memilah, ya. Pakai otak. Tapi Nabi Muhammad, na'udzubillahi min zalik, ya. Ini hanya sebagai contoh, mengatakan sembahlah batu misalnya. Nabi Muhammad yang ngomong. Sedangkan orang yang tidak dikatakan nubuatannya dan siapapun nggak ada, namanya Mogi, bilang sembahlah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Mana yang benar? Ini kita ke Nabi sendiri nih. Dinubuatkan dari kitab terdahulu. Namanya Muhammad akan mewartakan Tuhan yang sebenarnya. Dikatakan sembahlah batu. Sedangkan orang yang tidak tahu namanya ini, yang nggak pernah ternubuatkan di kitab manapun, nggak pernah dikatakan sebagai Rasul, tapi bilang Tuhan itu Allah dan tidak serupa dengan apapun. Karena apapun yang ada di muka bumi ini tidak punya kelayakan disebut Tuhan. Mana yang benar? Nabi Muhammad? Mana yang benar? Muhammad atau Mogi? Mana yang benar? Muhammad atau Mogi? Ini berpikir kritis, jangan fanatik buta. Berpikir kritis, jangan fanatik buta. Mogi. Itu postulat kebenaran. Bukan lagi tentang nama. Paham nggak? Jangan fanatik terhadap nama. Akan tetapi alhamdulillahnya Allah turunkan dengan satu nama, yaitu Nabi Muhammad yang nyuruh nyembah Allah. Seperti percontohan yang saya bilang tadi. Andaikan Rasul terakhir namanya Muhammad mewartakan nyembah batu, dan Mogi bukan siapa-siapa ngatain nyembah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya karena tidak ada makhluk yang setara dengan Tuhan, maka Mogi lebih bisa dipercaya daripada Muhammad. Menunjukkan apa? Kebenaran bukan dari tokoh. Kebenaran itu bukan dari sebuah nama. Kebenaran itu bukan daripada siapa individu tersebut. Kebenaran itu yang keluar dari mulutnya, masuk nggak dalam sistemasi kamu berpikir, dan itulah disebut kebenaran. Dan alhamdulillah, yang disampaikan oleh Rasulullah, semua isinya postulat pikir. Bodoh amat nubuatan tai kucing, tai kerbau, nggak ada urusan sama semua itu. Karena kebenaran terletak pada argumentasi. Itulah bukti kebenaran Nabi Muhammad, itu di situ argumentasinya terhadap Tuhan. Paham ya? kebenaran. Nah, berikutnya sekarang kita ke Yesus. Yesus sendiri ya, siapa namanya? Yosef. Yesus sendiri itu nama terjemahan. Lu lihat ini orang Yahudi di Berachot 17b nomor 1 ketika membahas Iso atau Isa. Perhatikan di sini. Nah, Anda tolong bacain Anda. Mana? Berachot 17b nomor 1. Apa bacanya Anda ini? Nggak kelihatan. Nah, ini nih, dah. Hanosri. Yesus Hanosri. Ini apa? Yesus Hanosri. Yesus Hanosri. Yesus ya, bukan Yesus ya. Bukan. Berapa kata? Yud, Sin, Faf. 1, 2, 3. 3 kata. Sekarang kita lihat ini. Yesus yang digaungkan oleh orang-orang Katolik dan Kristen. Ini, berapa kata dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata. Ini Tuhan lu hidup di terjemahan. Ini orang yang berbeda, bre. Selamat datang di kebenaran. Perhatikan nih. Tuh, dia hidupnya di terjemahan dia. Jadi jangan samakan nama nabi kami yang dibawa orang Eropa dengan nama Tuhan kalian yang dipromosikan dengan orang Eropa.